Simposium yang kelima ini akan dipandu oleh moderator yang terhormat Dr. Priyanto Jatmiko, spesialis kedokteran jiwa. Sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Priyanto lahir di Jakarta tanggal 9 Juni tahun 1966. Saat ini beliau bekerja di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Nafza di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Beliau merupakan lulusan dokter umum di Universitas Kristen Indonesia Jakarta, serta mengambil program pendidikan dokter spesialis di Universitas Indonesia di Jakarta di Prodi Kedokteran Jiwa. Untuk pengalaman mengajar, beliau pernah mengajar di Universitas Trisakti, Universitas Yarsi, dan Ukrida. Lalu untuk jabatan beliau di Kemenkes itu adalah analis kebijakan ahli Direktorat P2 Masalah Keswa dan Nafza. Lalu beberapa riwayat lainnya bisa dilihat di tampilan layar kita, serta beliau sekarang mengikuti di organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia Cabang Jakarta Barat, lalu anggota Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia, serta pernah menjadi Ketua Cabang Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia Cabang DKI Jakarta. Kepada Dr. Priyanto kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Waktu yang diberikan berapa, siap sesi berapa lama ya ini panitia? Diberikan waktu 20 hingga 25 menit baik. Pembicara ya dokter. Terima kasih. Ya dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya salam sejahtera untuk kita semua. Sedikit untuk melengkapi dari CV saya tadi, ini baru saja seminggu saya hijrah ini, bukan lagi di Direktorat P2 MKJN, tapi di unit baru di bawah Sekjen Kementerian Kesehatan ya, Pusat Pengembangan Kompetensi ASN Kementerian Kesehatan. Jadi saya sudah hijrah ya dari tempat lama. Ya baik, terima kasih. Kita masuk pada pembicara pertama. Ini secara umum memang kita ketahui bahwa spiritualitas, religiositas itu menjadi komponen pelengkap ya dari komponen psikososial yang selama ini sudah dikenal. Jadi kita akhir-akhir ini, bukan hanya di Indonesia, tapi secara global sudah ada 4 pendekatannya, psikososial, dan religius spiritual. Kita tahu komponen ini, ya, modalitas ini menjadi pelengkap untuk aspek prevensi, ya, preventif, khususnya pada pendekatan faktor protektif ya. Kita ketahui di kesehatan jiwa itu ada faktor resiko terjadinya masalah kesehatan jiwa, ada faktor protektif untuk mencegah ya terjadinya masalah kesehatan jiwa. Untuk itu ini akan masuk ke dalam 2 topik yang menarik dalam pendekatan-pendekatan spiritual ini. Kami persilakan ke Dr. Fidiansah untuk membacakan presentasinya. Tapi sebelumnya ini untuk CV Dr. Fidiansah, siapa yang membacakannya, panitia? Atau saya bacakan singkat aja ya. Dr. Fidiansah ini senior saya ya. Kelahiran Jakarta ya, Dok. Tahun 63 ya, maaf kalau salah. Dan lulusan dari UI, dokter umum di UI, spesialisasi kedokteran jiwa juga di UI. Mohon maaf saya tahunnya lupa, dan sampai gelar doktoral juga di UI. Seperti itu ya dok, magister di UGM, dan beliau pernah juga menjadi direktur di di Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa di Kementerian Kesehatan, atasan saya langsung, dan juga saat ini masih aktif sebagai direktur utama di Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi yang alhamdulillah mulai awal bulan ini ditetapkan oleh pemerintah Kementerian Kesehatan sebagai Pusat Kesehatan Jiwa Nasional. Waktu kami persilakan Dr. Fidiansah untuk memulai presentasi. Terima kasih. Ya. Terima kasih Dr. Pi, suara saya bisa didengar? Bisa, saya mendengar dengan jelas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas kesempatan diberikan.
untuk berbagi di dalam acara yang luar biasa dari PBID dan PDSKJI yang sudah dihantar oleh masing-masing ketua umum dari PBID maupun dari PDSKJI. Saya juga akan menyampaikan beberapa hal yang tadi sudah dihantar oleh Dr. Priyanto, ya, bagaimana ilmu psikiatri ini menjadi sesuatu yang juga begitu luas, dan pada kesempatan ini saya diminta untuk menyampaikan keterkaitan ilmu kedokteran jiwa dengan salah satu semangat umat manusia, khususnya Muslim di dunia, tentang ibadah rukun Islam yang kelima, yang selama 2 tahun ini khususnya Indonesia belum bisa mengirimkan, dan kita berdoa negosiasi pada tahun ini seluruh para mitra dan stakeholder terkait bisa mencoba memperjuangkan bagaimana rukun Islam ini bisa tetap dilakukan oleh umat Islam di Indonesia. Yang kami hormati para senior, para guru besar, para peserta webinar pada kesempatan yang berbahagia ini, bicara tentang menjaga makna dan motivasi menjalankan Islam, tentu kita tidak bisa lepas daripada nanti apa yang terjadi di dalam perhajian itu sendiri dengan istitoah kesehatan haji. Dan imbasnya kenapa topik ini diangkat, karena kita berhadapan dengan COVID. Nah, apakah hilang kemakmuran haji setelah orang tidak bisa lagi beribadah karena COVID? Nah, karena nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa menjaga itu sebagai sesuatu semangat bagian daripada integral kesehatan jiwa manusia memaknai musibah, namun tetap bisa beribadah. Ya, dinamisasi ibadah haji itu betul-betul di luar nalar manusia. Sehingga berbagai macam situasi pernah kita rasakan, kita pernah mengalami pemotongan jatah jamaah haji pada tahun 2012 karena adanya pembangunan di Madinah dan di Mekah. Dan terakhir kita juga pernah mengalami ancaman SARS, MERS-CoV, Ebola, COVID, ya, yang sekarang ini. Bahkan kalau dikatakan dihambat atau tidak diberangkatkan, pernah terjadi juga pada saat Perang Teluk. Ya, pada saat Perang Teluk, keamanan juga menjadi suatu hal yang dipertimbangkan ketika situasi ini memang kemudian melebar. Nah, kita tidak tahu nih, barangkali Putin dengan ancamannya pada FIFA, yang mengancam juga aktivitas persepak bolaan, mungkin berimbas juga nanti di dalam konteks perang Rusia dan Ukraina yang tentu tidak bisa kita juga duga sejauh mana dan luasnya ancaman yang terjadi pada dinamisasi dunia global ini. Nah, ini tentu akan berimbas pada dinamisasi haji juga. Sudah ada COVID, lalu kemudian ada perang, ya tentu ini menjadi sesuatu yang juga harus dipertimbangkan oleh umat manusia di seluruh dunia. Untuk itu bicara tentang masalah perhajian ini memang begitu sangat lengkap, ya. Mereka harus disiapkan dulu di dalam negeri, mulai daripada kuota, pelunasan, pendaftaran, nanti di udara bagaimana paspor dan sebagainya. Lalu sudah dapat dibina, ya, baik jamaah haji maupun umroh itu dibimbing. Dan ketika sudah nanti diberangkatkan pun di setiap lokasi yang memang menjadi tujuannya akan ada pelayanan. Disinilah nanti keterkaitan bagaimana kita memaknai ini sebagai suatu persiapan jamaah haji yang kita sebut nanti menjadi istitoah. Kenapa? Karena rukun Islam ini berbeda dengan rukun Islam yang lain. Kita tahu ada syahadat, sholat, zakat, puasa yang tidak lama lagi, ya di bulan April yang akan datang, umat Islam akan melaksanakan ibadah puasa. Namun bicara ibadah haji, dia memang melengkapi berbagai macam persyaratan. Puasa punya semangat, punya tekad, dia bisa berpuasa. Sholat juga begitu, ya. Pada zakat saja mungkin ada keterbatasan karena adanya yang disebut dengan apakah sudah memenuhi syarat daripada ketentuan boleh berzakat. Tapi pada haji itu betul-betul istitoah ini betul-betul lengkap. Dia harus punya harta, dia harus juga aman, dan dia juga harus memenuhi aspek kesehatan. Yang nanti kita akan lihat ini sebagai sesuatu makna yang kita ambil sebetulnya di dalam ketiadaan keberangkatan ibadah haji, bukan berarti makna menjaga daripada kemakmuran haji ini tidak kita dapatkan. Karena nanti kita akan lihat bagaimana sebetulnya ibadah haji ditinjau dari sisi makna kesehatan jiwa. Ini kalau dilihat profil terakhir, ya, jamaah haji kita itu hampir 205
jamaah haji, baik reguler maupun yang petugas, dengan jumlah proporsi wanita lebih banyak, dan pendidikan terbanyak itu adalah usia terbanyak itu adalah usia yang memang kemudian 41 sampai 70. Itu yang terbanyak. Artinya tentu tadi bicara tentang usia warga negara senior, tentu sudah dibahas tadi oleh para pakar, ada kemudahan-kemudahan fisiologis. Dan ini berimbas juga dengan tadi tingkat pendidikannya, di mana dominasi itu adalah di bawah SMA dan paling banyak itu SD. Ya, belum lagi kemudian pekerjaannya menggambarkan bahwa apa yang terjadi pada kebutuhan jamaah haji ini membutuhkan pendekatan khusus. Sehingga kalau kemudian dikompilasi menjadi kelompok yang disebut dengan risiko tinggi, maka tergolong risiko tinggi pada jamaah haji itu 65%. Bayangkan dalam satu pesawat 65% itu adalah jamaah haji yang disebut terkategori risiko tinggi. Belum lagi nanti akan terpapar COVID. Belum lagi terpapar dengan suhu yang memang ekstrim di Arab Saudi. Jadi tentu ini harus disiapkan. Dan ini tentu berharap bisa kita coba sikapi karena proporsi resiko tinggi ini di seluruh wilayah Indonesia hampir mirip proporsinya. Nah, kenapa ini dikatakan perlu istiqoah yang komprehensif? Karena tadi ibadahnya betul-betul beda dengan aktivitas ibadah lain. Dia menggunakan rangkaian kesehatan fisik karena dia bergerak. Bergerak dari Indonesia saja sudah bergerak. Belum saja dari Indonesia, dari wilayah tempat tinggalnya saja dia sudah bergerak. Naik pesawat kah, atau naik mobil, atau naik kereta. Lalu kemudian mobilitasnya tinggi. Ya, bergeraknya itu bukan hanya membutuhkan pergerakan-pergerakan yang begitu jarak pendek, tapi betul-betul jauh. Dan jumlahnya itu massal, jutaan rupiah, jutaan manusia dengan interaksi sosial budaya yang berbeda. Ini yang dalam skala Holmes, ya skala tingkat stres itu dikatakan full stress. Bahwa ibadah haji itu menimbulkan dampak-dampak kesehatan jiwa yang sangat komprehensif dan sangat penuh dengan dinamisasi yang tidak bisa kita sepelekan. Nah itu sebabnya keluarlah beragam upaya, cara untuk bisa melengkapi apa yang dilakukan, bahwa prinsip dalam ibadah haji adalah dimulai dengan pembinaan. Lalu ada pelayanan dan ada perlindungan, dan disinilah kemudian nanti jamaah haji dapat menjalankan ibadahnya. Nah pertanyaannya sekarang tentu adalah 2 tahun kita tidak berhaji, bahkan kita tidak tahu tahun ketiga ini, apakah hilang makna daripada kemabruran itu untuk kita raih. Nah inilah yang akan kita coba jaga. Mestinya tidak. Ada atau tidaknya perintah yang kemudian orang bisa menjalankan ibadah haji, maka Allah tentu dengan keadilannya telah menjaga bahwa kemabruran haji tidak hanya semata-mata hadir secara fisik dengan ritualnya, tapi dia yang kita maknai nanti adalah makna daripada apa sebetulnya di balik itu yang harus kita coba jaga. Jadi dalam penyelenggaraan ibadah sudah diatur dengan berbagai macam peraturan. Ya, ada yang kita sebut mencapai kondisi istiqoah, lalu menggantikan faktor risikonya, sampai menjaga agar jamaah haji betul-betul sehat, baik di Indonesia, di perjalanan sampai kembali ke tanah air, dan mencegah transmisi penyakit. Ini juga yang tidak kalah penting karena itu ada imunisasi meningitis, bahkan ada imunisasi tambahan lain yang memang menjaga mereka agar punya imunitas yang baik, itu pneumonia, influenza dan sebagainya, serta memaksimalkan peserta masyarakat dalam gerakan ibadah haji. Nah, di sana pentingnya Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang salah satu daripada kelompok studinya mencoba tadi untuk merumuskan bagaimana kami di dalam kelompok studi ini bersama dengan Seksi Religi dan Spiritualitas PDCAJ menerjemahkan istilah kesehatan ini, termasuk kesehatan mental, harus kita angkat menjadi sesuatu yang diketahui oleh banyak pihak, termasuk pada jamaah. Kenapa? Karena pembinaan istilah haji bukan upaya untuk menggagalkan orang berangkat, bukan. Semangat pembinaan istilah haji adalah serangkaian kegiatan terpadu, terencana, terstruktur, dan terukur yang dimulai dengan pemeriksaan kesehatan haji pada saat mendaftar. Bayangkan kalau sekarang waktu tunggu itu 15 sampai 30 tahun, berarti ketika orang mendaftar ada kesempatan untuk membina 15 sampai 30 tahun agar kesehatan mereka betul-betul bisa kita kelola dan akhirnya mendapatkan sebuah dampak yang baik bagi dirinya, walaupun dalam konteks tadi dalam peribadahan haji nanti kita bisa lihat harus melibatkan berbagai macam unsur, baik dinas kesehatan sampai ke puskesmas dan kelompok masyarakat.
Inilah rangkaiannya begitu panjang ya, mulai dari pendaftaran sampai nanti ditapis apakah ini resiko tinggi atau bukan, lalu masa tunggunya berapa lama, ya ada pemeriksaan kesehatan sampai kemudian nanti mereka berangkat. Kita tidak akan bahas ini sehingga nanti mereka terkategori apakah tergolong mandiri, apakah perlu pendampingan atau ditunda sementara atau bahkan terkategori sudah tunda jangka panjang yang tidak mungkin dengan semua pendekatan yang diketahui oleh ilmu kedokteran atau ilmu-ilmu yang lain, kondisi jamaah itu sudah tidak mungkin. Entah itu stroke, entah itu mungkin demensia berat, dan sebagainya, itu sudah ada kategori yang akan membuat jamaah memang tertunda jangka panjang. Nah, kaitannya dengan COVID, saya tidak juga akan membahas, karena nanti mungkin ada topik tersendiri. Yang kita akan lihat adalah akibat COVID, terjadi adaptasi kebiasaan baru pada haji dan umroh. Ya, kita nanti akan lihat bagaimana berkerumunnya ketika diwukuf di Arafah, harus menjaga jarak. Bagaimana ketika orang tawaf tanpa adanya sebuah fenomena COVID berdesak-desakan, mencium hajar aswad saring berdorong-dorongan. Setelah ada COVID kita bisa melihat bagaimana keteraturan ini bisa dilakukan oleh umat Islam sebagai suatu protokol yang harus mereka jaga. Nah dari sini tentu kita bisa melihat ada hal yang tentunya esensi harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga makna kehajian itu dari kutipan yang disampaikan oleh Rasulullah dalam sabdanya, Al-Hajju Arafah. Ibadah haji pada intinya adalah wukuf di Arafah, di mana dia akan memahami, mengenal dirinya dan arif terhadap penciptanya. Apa karakternya sebetulnya yang menjaga itu adalah bahwa karakter orang yang akan berniat haji semua sedang diasah karakter iman takwanya dengan sikap yang betul-betul keprofesionalan dalam konteks ibadahnya yang kita sebut punya karakter top. Kenapa disebut top? Karena orang yang sudah punya niat ibadah haji adalah dia selalu akan menjaga semua ketaatan hanya kepada Allah. Jadi menjaga makna kemabruran adalah menjaga ketaatan. Ada atau tidaknya pergi haji tentu akan mengukur kita. Bagaimana kita taat yang kita ucapkan di dalam kalimat talbiyah. Yang ini yang disebut dengan niat. Karena setiap innamal a'malu binniyat, yang bukan visi, yang kemudian kita pakai ihram. Memang ketika kita beribadah, ini kita ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal la syarika. Kalimat ketauhidan yang menggambarkan niat kita ibadah haji hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Tidak boleh niat-niat lain. Berarti tidak jadinya pergi haji tidak boleh ngedumel. Tidak boleh kita kemudian berputus asa. Pasti ada hikmah di balik itu yang ingin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah yang tidak juga kemudian mengambil langkah-langkah yang tidak semestinya. Dan ini kemudian kita ucapkan dalam doa iftitah ketika sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku, matiku. Itulah yang pertama. Yang kedua, makna ibadah haji dengan kemabrurannya adalah ingin menggambarkan setiap orang yang sudah meniatkan ibadah haji harus punya nilai optimis. Di mana optimis itu adalah cara untuk mengelola persepsi. Dengan cara apa? Mengelola kualitas iman, mengelola kualitas takwa. Karena ibadah haji belajar pada tokoh-tokoh pilihan. Nabi Adam, Siti Hawa, dan sebagainya, termasuk Nabi Muhammad dengan keluarganya. Yang menggambarkan bahwa ketika kita taat dan takwa kepada Allah, maka selalu akan punya nilai. Hikmah dan makna itu selalu positive thinking. Husnudzon billah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah jadikan jalan keluar dari setiap kesulitan dan berizki tidak diduga. Inilah optimisme yang akan tertanam. Begitu dalam surah An-Syurah, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 2 kali menegaskan ini. Jadi makna kemaburan yang kedua adalah dia pasti akan jadi orang optimis, husnudzon billah termasuk menghadapi COVID. Yang ketiga, ibadah haji adalah memperkuat persatuan. Tidak ada sebuah ritual yang bisa mengalahkan sebuah semangat di dalam perhajian yang tergambarkan di dalam wukuf di Arafah. Walaupun sekali lagi dengan kondisi COVID kita diajarkan untuk menjaga jarak. Jutaan manusia, minimal 3 juta, berhimpun pada suatu padang Arafah yang kemudian ini menggambarkan persatuan. Lempar jumroh, tahalul, ini menggambarkan persatuan. Kemudian tawaf dan sa'i, pergerakan manusia yang dinamis. Semuanya menggambarkan persatuan dan akhirnya dilantiklah sebuah perhimpunan kedokteran haji Indonesia yang pertama, yang kemudian saya yang memimpin. Ini juga kolaborasi dengan PDSKJI untuk membuat suatu persatuan di dalam ibadah haji itu harus lintas profesi. Dan inilah yang nanti akan dihasilkan menjadi kekuatan persatuan, semangat di dalam makna haji berimbas pada semua semangat persatuan termasuk di dalam penggalian ilmu. Kesimpulan, mudah-mudahan
ibadah haji tidak pernah akan mensurutkan atau menghilangkan makna kemakburan itu sendiri, karena niat ibadah haji yang sudah tertanamkan, sudah membayar dapat kota, pada dasarnya adalah menghilangkan segala bentuk ketergantungan kecuali hanya kepada Allah dengan semangat menjadi hamba-hamba yang top, hamba-hamba yang taat takwa kepada Allah, hamba yang optimis, dan hamba yang selalu menjaga persatuan untuk tujuan jamaah haji Indonesia mabrur, sehat, afiat, sebagaimana yang kita citakan untuk menjadikan warga negara Indonesia khususnya dan warga negara pada umumnya di dunia yang akan beribadah menjadi hajah-hajah yang mabrur, yang balasannya tidak ada kecuali surga yang begitu sangat didamkan. Demikian Dr. Priyanto yang dapat disampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.